Dewasa ini jika kita memperhatikan, masih banyak orang yang lebih memperhatikan kebersihan fisiknya daripada kebersihan rohaninya. Masih banyak di antara kita, bahkan mungkin kami pribadi, yang kadangkala masih kesulitan untuk bagaimana kita bisa membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa? Dari penyakit batin. Penyakit batin itu yang seperti apa? Sifat iri, sifat dengki, sombong, riya, merasa ingin dipuji, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ini adalah indikator daripada bentuk apa? Penyakit batin, masalah hati. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita bersihkan, karena lebih daripada sekedar untuk kita membersihkan jasad kita, rohani kita harus senantiasa dibersihkan. Dari yang kami sampaikan ini tadi, kami bersumber dari salah satu lagu Qur'ani yang ini disusun langsung oleh Hadratus Syekh Abah Jombang, yang mana ini disepakati oleh IPDI, Ikatan Pendidik Imtak Indonesia, yang sudah kami share kepada para jamaah sekalian. Di sini temanya pada vol 4 lagu Qur'aninya berjudul Kita Membina Hati. Jadi kami rujukannya berdasar nggih. Di sini pada bait pertama ini ada lagunya. Kita membina hati dengan perbuatan lahir. Kita membina hati dengan perbuatan lahir. Belajar ilmu batin dengan amalan jasad. Belajar ilmu batin dengan amalan jasad. Jadi bagaimana kita bisa membina hati kita supaya kita menjadi seorang muslim yang tidak hanya bersih jasmaninya, tapi juga bersih rohaninya, supaya kita bisa membersihkan hati kita dari segala bentuk keburukan, segala bentuk penyakit hati. Nah, kita harus membina hati. Membina hati ini bagaimana caranya? Pripun supados kita saged membina hati kita masing-masing? Caranya adalah dengan perbuatan lahir dulu. Jadi ketika kita melaksanakan amal ibadah secara lahiriah, maka otomatis secara batiniah kita, maka itu adalah bentuk amalan jasad. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini, di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89, yang artinya pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi akan tiba hari di mana kita nanti harta tidak lagi berguna, anak keturunan kita tidak lagi berguna, dan yang berguna adalah ketika kita datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Seperti itu. Jadi kembali lagi, bagaimana cara supaya kita bisa membina hati supaya hati kita ini bersih? Ya, kita berusaha melakukan amal ibadah secara lahiriah supaya batin kita dibersihkan oleh Allah. Kira-kira seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena kita ingin menjadi orang yang dirahmati. Bagaimana ciri orang yang dirahmati? Orang yang dirahmati itu ketika dia akan melakukan perbuatan yang baik maka dipermudah. Ketika akan melakukan perbuatan buruk ia dipersulit. Contoh, kita ingin melaksanakan perbuatan yang tidak baik, misalnya akan pergi bergibah dengan tetangga misalkan. Kita pergi tapi akan pergi tiba-tiba hujan. Ini kan Allah menghalangi kita dari sesuatu yang sifatnya tidak baik. Ini jangan kemudian kita menyalahkan, loh kok gak sido berangkat jalan ke rumah tetangga misalnya. Nah, ini maha sayangnya Allah kepada kita supaya kita ini terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Jadi jangan kemudian bersuudzon kepada Allah. Ini adalah indikasi bahwa kita masih diberikan rahmat, kita masih dirahmati. Ketika kita akan melakukan perbuatan buruk kita masih dicegah, seperti itu. Itu ciri orang yang dirahmati. Kembali lagi pada topik hari ini bahwa kita harus bisa membina hati, menjaga hati, membersihkan hati. Dan caranya adalah dengan bagaimana kita melakukan amal ibadah secara lahiriah dan kita niatkan hanya demi Allah, maka nanti Allah akan membimbing hati kita supaya menjadi lebih baik. Kita lanjutkan pada bait yang kedua dari Qur'ani, lagu Qur'ani yang didasarkan pada Al-Qur'an. Pada bait yang pertama, wudu lahir Tuhan bersihkan, kotor di hati, kotor di hati, di hati. Solat fisik Allah membimbing isinya hati, solat fisik Allah membimbing isinya hati. Jadi
dari berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita membina hati, bagaimana kita bisa membersihkan hati, itu adalah dengan amal ibadah yang dilakukan secara lahiriah, maka otomatis batiniahnya akan ikut. Bagaimana langkah realistis untuk kita bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah dengan kita senantiasa menjaga wudhu dan sholat kita. Mengapa bisa demikian? Ya, karena dengan wudhu dan sholat itu tidak hanya jasad kita yang nanti akan dibersihkan, tapi otomatis jiwa kita akan disucikan. Wudhu itu adalah bentuk penyucian fisik yang melambangkan kebersihan hati. Nah, dalilnya ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 6, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian dilanjutkan, kenapa kita harus berwudhu? Karena wudhu kita ini kan secara lahirnya kita itu membersihkan diri kita dari hadas. Kita membersihkan diri kita dari hadas, itu lahiriahnya. Maka ketika kita mengguyurkan air wudhu kepada diri kita, anggota wudhu kita, maka hati kita oleh Allah akan dibersihkan. Jadi wudhu secara lahir, maka Allah akan membersihkan kotor yang ada di dalam hati. Kenapa kotoran di dalam hati harus dibersihkan? Karena ketika hati kita ini tenggelam dengan kegelapan dari amal perbuatan buruk dan dosa, kita akan terhalang untuk mendapatkan petunjuk. Saat kita terhalang mendapatkan petunjuk, ini sulit untuk kita menerima nasihat dari orang lain. Jadi kenapa kita harus membersihkan hati kita? Supaya hati kita ini jernih. Ibaratnya hati kita ini adalah kaca. Saat hati kita ini bening, kita akan mudah menerima cahaya. Nah, pun sebaliknya, ketika hati kita tertutup oleh noda-noda kegelapan dosa kita, maka apa yang terjadi? Maka diri kita akan sulit untuk menerima cahaya yang didapat, yaitu cahaya petunjuk dari Allah. Karena itu sangat penting bagi diri kita untuk menjaga hati kita, menjaga wudhu kita, dan sholatnya kita supaya dibimbing oleh Allah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sholat secara fisik, sholat itu hakikatnya kan kita apa? Berdoa kepada Allah. Isinya sholat itu kan bacaan doa. Jadi di dalam doa itu kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan membimbing diri kita supaya kita menjadi seorang yang hamba yang dicintai. Seperti itu. Kita lanjutkan pada pembahasan pada bait berikutnya. Di sini yang ketiga adalah bisa dilihat di lagu Qur'aninya ya. Puaskan marah dengan jasad, tambah amarah, tambah amarah, amarah. Tahan marah cukup di batin, padamkan marah. Tahan marah cukup di batin, padamkan marah. Zikir di mulut mengajari zikir di hati. Zikir di hati, bicara buruk akibatkan busuknya hati. Bicara buruk akibatkan busuknya hati. Jadi bagaimana cara kita membina hati tadi? Kita membersihkan diri kita dengan menjaga amal ibadah secara lahiriah supaya batin kita juga diberikan cahaya oleh Allah. Langkah pertama tadi kita dengan menjaga apa? Menjaga wudhu dan sholat kita. Niatnya bukan karena kita supaya dipuji jadi ustadzah, bukan supaya kita dipuji keren oleh tetangga kita, bukan supaya kita terlihat istimewa, bukan, tapi karena murni niatnya karena Allah. Jadi wudhu dan sholat kita diniatkan karena Allah. Yang kedua, dengan kita setelah kita menjaga wudhu dan sholat kita adalah senantiasa berzikir dan menjaga lisan. Zikir itu apa? Esensinya zikir itu adalah mengingat Allah. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Jadi kalau kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Menjaga lisan itu adalah kunci utama sehingga kita bisa membina hati kita menjadi bersih. Mohon maaf apakah ini terlalu cepat saya menyampaikan? Terlalu cepat ya? Oh nggih. Iya. Ngapunten. Topik pembahasan kita kali ini temanya akhlak tasawuf.
Judulnya tentang membina hati. Bagaimana kita menjadi seorang muslim itu yang sejati, yang ketika kita beribadah itu tidak hanya formalitas saja, tapi memang benar-benar mengharapkan ridhonya Allah. Ketika kita itu melaksanakan ibadah, tidak hanya kita fokus pada kebersihan jasmaniah kita, tapi juga kebersihan rohaniah kita. Jadi fisik kita dibersihkan dengan wudhu itu bersih, hati kita juga supaya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari penyakit hati. Penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, sombong, riak, merasa keren, merasa lebih baik dari orang lain. Ini kan kita hindari ya. Karena apa? Karena penyakit hati ini bisa membuat kita sulit menerima petunjuk. Karena hati ibaratnya kaca. Kaca yang bening, kalau tertutup noda-noda hitam, cahaya sulit masuk. Kalau cahaya sulit masuk, kita sulit menjadi hamba yang dirahmati. Semakin kita tidak dirahmati, ini kan berbahaya ya. Seperti itu. Caranya supaya kita bisa membina hati yang baik, supaya kita bisa membersihkan hati kita. Yang pertama tadi caranya apa? Menjaga wudhu dan sholat. Wudhunya bukan sekedar wudhu secara fisik, tapi ketika kita berwudhu, Allah akan membersihkan kotoran di hati kita. Unsur pertama dari kita bertauhid itu adalah keyakinan. Yakin dulu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau diri kita sendiri tidak yakin. Jadi esensinya yakin, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita berwudu, ketika kita melaksanakan sholat itu kita niatkan memang benar karena Allah, seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, secara lahiriahnya kita sholat, tapi dalam proses sholat itu Allah akan membimbing diri kita supaya menjadi insan yang insanul kamil, seperti itu. Insanul kamil itu insan yang sempurna. Cara yang pertama itu tadi menjaga wudu dan sholat, jelas nggih? Kemudian yang kedua adalah zikir dan menjaga lisan. Zikir niku nopo? Zikir itu mengingat Allah. Kenapa kok zikirnya tidak di dalam hati saja? Kan Allah Maha Tahu. Iya, Maha Tahu. Tapi ketika kita melafatkan zikir itu secara lisan, maka hati kita juga akan dibimbing oleh Allah untuk bisa senantiasa mengingatnya. Seperti itu. Jadi, walaupun kita mampu untuk zikir di dalam hati, alangkah lebih indahnya jika kita juga berzikir secara lisan. Karena ketika kita melisankan lafaz zikir, mengingat Allah, memperbanyak kalimat thayyibah, memperbanyak lafaz-lafaz yang itu memang mengandung nilai pahala, maka ini akan membuat apa? Kita menjadi mengingat Allah. Hati kita mengingat Allah, dari segi jasmaniah kita juga melisankan asmanya Allah, seperti itu. Kemudian yang pertama tadi adalah menjaga wudhu dan sholat. Yang kedua adalah zikir dan juga menjaga lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan, ya. Selamatnya manusia itu dari menjaga lisan. Terkadang apa yang kita sampaikan itu biasa saja versi saya, tapi ternyata bagi teman kita, bagi saudara kita, bagi anak kita, bagi mungkin orang-orang terdekat kita itu menyakiti, ya. Karena mungkin biasa saja bagi kita, belum tentu biasa bagi orang lain, mungkin luar biasa. Dan ini kan kita sama-sama introspeksi diri. Jadi mungkin jika ada salah saling mengingatkan, jangan kemudian saling bersuudzon satu sama lain. Menjaga lisan itu sangat penting karena lisan ini bisa menggiring kita pada keburukan di dalam hati. Kenapa? Karena ketika kita berbicara yang buruk, ketika kita menyampaikan kata-kata yang negatif, maka itu bisa membuat hati kita menjadi buruk. Karena bicara buruk mengakibatkan busuknya hati. Supaya hati kita tidak membusuk, ya kita berusaha untuk kita menjaga lisan kita, seperti itu. Dan ini kami sampaikan juga berlaku untuk diri kami pribadi. Bukan berarti ketika kami menyampaikan berarti kami keren sekali, tidak. Kita semua di sini belajar, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi karena kami di sini diminta untuk menyampaikan amanah untuk melaksanakan kultum, ya kami laksanakan. Jadi bukan bermaksud menggurui, karena panjenengan semua jauh lebih baik dari saya. Jadi seperti menggarami samudera saya di sini, ya. Saya yang harus belajar dari panjenengan, tapi karena diri saya diminta, maka nggih kami usahakan, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi ini tadi adalah yang kedua, ya, cara membina hati yang baik, cara membersihkan hati. Setelah tadi yang pertama apa? Menjaga wudhu dan sholat. Yang kedua adalah senantiasa berzikir dan juga menjaga lisan. Zikir itu diusahakan juga dilisankan, walaupun bisa hanya di dalam hati. Karena ketika lisan kita mengucapkan, maka Allah akan membimbing hati kita. Kemudian yang ketiga, puaskan marah dengan jasad itu akan menyebabkan tambah amarah. Kenapa? Ya karena manusia ini kan tempatnya salah, tempatnya khilaf.
akan muncul berbagai macam emosi dalam diri kita. Emosi itu tidak melulu tentang marah-marah, tidak. Sedih berlebihan, galau berlebihan, kecewa berlebihan, marah berlebihan. Ini sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Nah, kita harus bisa mengendalikan diri, kita harus bisa mengendalikan amarah. Kalau kita sedang marah bagaimana? Ditahan di batin saja, jangan disampaikan. Khawatirnya apa yang kita sampaikan itu menimbulkan kemudorotan bagi orang lain. Seperti itu. Bagaimanapun hati ini akan bersih dan tentram ketika kita bisa mengendalikan emosi, terutama kemarahan. Karena orang yang marah, yang mudah marah, ini akan mengambil keputusan yang cenderung salah dan juga merugikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kita bahwa menahan amarah itu adalah tanda kekuatan iman dan juga kedewasaan hati. Jadi bukan berarti kalah ya. Mengalah bukan berarti kalah, seperti itu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Jadi intinya Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai hamba Allah, kita berusaha senantiasa untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu, berusaha untuk menjadi muslimah yang insanul kamil. Bagaimana kita bisa berakhlak tasawuf yang baik, bagaimana kita bisa membina hati yang baik, supaya kita ibadahnya tidak hanya formalitas semata, tapi benar-benar mengharapkan ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Tadi ada 3 ya. Yang pertama caranya adalah dengan kita menjaga wudhu dan sholat. Yang kedua dengan senantiasa berzikir dan juga menjaga lisan. Dan yang ketiga adalah dengan mengendalikan emosi dan amarah. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk menutupnya kita nyanyikan bersama lagu Qur'aninya. Semua sudah mendapatkan? Ada yang boten nggih? Ngapunten terbatas. Judulnya kita membina hati, ini bisa menggunakan ada farsi turab nggih. Bisa kita mulai ya. Mungkin dibaca saja enggak apa-apa. Kita membina hati dengan perbuatan lahir. Kita membina hati dengan perbuatan lahir. Belajar ilmu batin dengan amalan jasad. Belajar ilmu batin dengan amalan jasad. Wudhu lahir, Tuhan bersihkan kotor di hati, kotor di hati, di hati. Sholat fisik Allah membimbing isinya hati. Sholat fisik Allah membimbing isinya hati. Zikir di mulut mengajari zikir di hati, zikir di hati, di hati. Bicara buruk akibatkan busuknya hati, bicara buruk akibatkan busuknya hati. Puaskan marah dengan jasad, tambah amarah, tambah amarah, amarah. Tahan marah cukup di batin, padamkan marah. Tahan marah cukup di batin, padamkan marah. Kita membina hati dengan perbuatan lahir. Kita membina hati dengan perbuatan lahir. Belajar ilmu batin dengan amalan jasad. Belajar ilmu batin dengan amalan jasad.
Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami simpulkan sekali lagi bahwa dalam tema akhlak tasawuf hari ini, kajian kita mengarah pada judul membina hati. Membina hati, membersihkan hati dari segala bentuk keburukan hati. Caranya ada 3. Yang pertama menjaga wudhu dan sholat. Yang kedua adalah dengan senantiasa berzikir dan juga menjaga lisan. Dan yang ketiga adalah dengan mengendalikan emosi dan amarah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Dari kami atas segala kekhilafan kami memohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Di sini kami hanya berusaha untuk menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi kami memohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sepuh, pinesepuh sedaya ingkang kula hormati, para kiai, para ustadz, wabil khusus al ustadz Bapak kasihan ingkang kita tenggorawuhipun, sumrambah sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saudara tercinta Nur Alfiyah, semoga tercapai yang menjadi cita-citanya. Alhamdulillah, monggo kita tansah muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala hingga ngantos sonten punika kita tasih dipun paringi kesehatan, kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita saged istiqomah nglanggengaken taklim wonten ing sonten menika menjelang berbuka. Mugi-mugi amalia kita dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala, ndadosaken sababiyah kita angsal ridho lan ndadosaken sababiyah untuk senantiasa memperbaiki diri sehingga benjang keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang fitri, layak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Amin Allahumma amin. Shalawat lan salam monggo kita aturaken dumateng mutiaraning jagat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki syariatipun dan kita ngadahaken sholawat. Muga-muga kula pansedaya pikantuk syafaatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ngapunten nggo ngantos saat menika al Ustaz Bapak Kasihan dereng rawuh tatose nggih. Senajan biasane ra ono sambutan gitu kok ono sambutan ngoten nggih. Kalih ngenteni ngoten nggih. Alhamdulillah kalau sampun dipun aturaken kathahing ilmu. Ilmune sampun kathah ingkang dipun paringaken di Nur Alfiyah. Nganggo Nur napa mboten iki jenenge? Nggih bener ah? Alfiyah napa Nur Alfiyah? Oh nggih berarti bener. Ah nggih niki kadang-kadang kita terlena, kita tidak tahu bahwa ternyata wargane AWD mempunyai potensi yang luar biasa. Pramila ketika kula sumerap kiambake langsung tak kondisi sampai besok kultum. Wis ngono ben kita tahu bahwa warga kita, dulur kita, saudara kita ada yang punya potensi, sehingga potensi itu harus dikembangkan, dipromosikan. Dan kita doakan semoga yang menjadi cita-citanya menjadi orang yang berguna bagi bangsa diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Hebat wau sampun kathah sing dipun sampaikan, terutama membersihkan hati. Nggih, memang membersihkan hati ini adalah hal yang sulit, hal yang tidak enteng, tapi memang kita tetap harus selalu berusaha. Harus berusaha.
Sebab nggih niku ibarate apa yang kita lakukan itu adalah pancaran. Nek atine bersih nggih kelakuane insyaallah baik. Ibarate ngeten. Misale nggih nek ceret diiling kok metune wedang kopi bertinjerune ceret isine wedang kopi. Lah ngene. Ceret diiling nang gelas kok metune wedang teh bertinjerone ceret niku isine wedang teh. Ceret diiling kok metune banyu putih bertinjerone banyu putih. Niku gambaran. Ketika hati kita bersih, maka yang keluar dari mulut kita, dari tindakan kita, maka akan menjadi cerminan dari hati kita. Contoh sing gampang. Misalnya kula jenengan pas jalan-jalan mlaku. Ya mboroto ndangak, mboroto nereng terus kejeglong, kesandung tiba. Kira-kira ucapan pertama spontanitas yang keluar niku kan tidak sama, nggih kan? Mungkin ana sing innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana sing jaran, nggih ya? Nggih ta? Ana masyaallah. Bahkan mungkin ana sing wis ra karuan. Nggih mboten? Lah nanti niku man bisa gini kok itu adalah gambaran bahwa ceret niku ceret niku isine apa ketika disuntuk nggih niku isine. Nah, semanten ugi ketika hati kita sudah dipenuhi dengan zikir kepada Allah seperti yang tadi di dalam materi ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita sudah dipenuhi dengan Allah, maka dalam keadaan apapun maka yang terlontar adalah selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane nggih piye bisane ati kok bersih ya tetep harus dilatih, enggak simsalabim enggak iso. Membersihkan hati niku proses lama dan salah satu prosesnya adalah memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Ketika kita sholat fardu, habis sholat niku istiqomah mulazamah dengan zikir, membaca tasbih 33 kali, menjahab hamdalah 33 kali, membaca takbir 33 kali dan yang lain-lain. Semua itu adalah proses untuk membersihkan hati. Membaca kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah niku nek secara ilmu thariqah niku ping 165 nek qadiriyah. Cuma karena kalau diberlakukan langsung ping 105 jenenge kesibukane wong ora padha ya pokoke ping 33. Nah, cuma nek subuh biasa kali latihan ping 100. Sakjane nek secara qadiriyah niku ping 165 niku sedaya wonten sanad. Semua itu adalah proses untuk membersihkan hati. Dan zikir niku semakin kita resapi sebenarnya niku akan menemukan adalah zatu zikri atau kenikmatan zikir. Malane ketika kita habis sholat terus awake dhewe zikir bareng-bareng karo imame niku diusahakan zikir baik buat namung manten sholat. Ketika tahlilan mau tahlilan niku kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan spontanitas dari hati dibarengi dengan bibir yang keras niku lebih bagus daripada mek ngremeng. Jadi zikir nu sebaiknya memang keras. Bagian ulama niku lebih baik keras. Sebab dengan keras niku akan menuntun hati. Nek mboten keras akhirnya hati minggo. Nggih mboten? Nggih. Jadi mulane zikir, ngapunten nggih, zikir mantun salat niku ada dua macam. Nek kalangane awake dhewe wong NU zikir niku nggih banter dikeraskan kan. Tapi nek saudara kita Muhammadiyah niku siri. Sepoke mari salat ya wis meneng zikir dhewe-dhewe gak ono suarane. Lah kalau di kalangan kita niku dibanter nih. Sebabnya penapa? Awake dhewe cek gak ngantuk. Nek zikir meneng ini ngantuk, nggih kan? Beda karo zaman sahabat Nabi niku wis atine nyambung. Jadi mulane kembali zikir nu sebaiknya dikeraskan, baik niku zikir ten
tahlilan, teng yasinan, teng mantun sholat dikeraskan. Niki cek nuntun ati niku cek gak perpaling. Dadi dilisani awake dhewe ngalor, atine melok ngalor. Zikire arah nang kiblat, atine arah kiblat. Tapi kok umpama zikir niku syukur ngremeng-ngremeng niku kadang malah ati dan pikiran niku ngramyang nang liyane. Nggih mboten? Nggih. Siji kemungkinan ngantuk, kemungkinan yang kedua tidak sinkron dengan yang diucapkan. Monggo salah satu bentuk zikir lain selain mengucapkan la ilaha illallah juga membaca sholawat. Tadi mulane para pendahulu kita, para wali-wali biyen nganjurne setelah adzan niku membaca sholawat, puji-pujian niku juga harus dilestarikan. Niku sakjane secara tidak langsung ngajari awake dhewe niku cek memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Sebab tidak ada ucapan yang lebih bagus setelah la ilaha illallah kecuali bacaan sholawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli awli minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa bali wa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Para bapak, para ibu, alhamdulillah niki wau wonten sing jariah. Mak Sumintri nembasaken lampu otomatis. Ngoten nggih Pak Sum nggih. Soale wingi pas wae taklim ngeten, pas udan deres, pas mati lampu. Lah ternyata kebutuhan niki sangat penting. Lah niku maksum alhamdulillah numbasaken ngeten niki muga-muga menjadi amal jariah jenengan sekeluarga. Selama lampu niki bermanfaat hidup di masjid ini, pahala jariah akan selalu mengalir untuk yang membalikan. Dan niki menjadi motivasi bagi kita semua karena bentuk jariah niku banyak sekali. Selain yang besar yang sedang kita hadapi adalah tentang pembangunan masjid, juga termasuk jenengan misale tuku utawa duwe lenga wangi ndek omah kok nganggur umpamane. Ndek omah ana minyak wangi nganggur kok timbane rata gawe tak deleh masjid. Cake wong nek salat cake wangi. Niku termasuk jariah. Ana sajatah lempitan akeh ndek lemari ndek omah kok ora ganggu kona masjid, niku juga akan menjadi jariah. Termasuk setiap sonten ngeten iki ada yang ngirim takjil, ada yang ngirim makanan untuk berbuka. Insya Allah niku juga akan menjadi jariah. Kenapa? Karena setiap makanan yang masuk kepada diri kita kemudian setelah diproses menjadi darah, menjadi daging. Nah, daging dan darah kita gunakan untuk beribadah, maka insya Allah orang yang menyumbang pertumbuhan daging kita, darah kita, niku juga akan mendapatkan pahala selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane bejo sanget
beruntung sangat orang-orang yang dermawan. Mulane nggih memang penting jadi orang Islam niku memang nggih harus dibutuhkan orang yang dermawan. Wong sing sugih, wong sing lumo niku juga sangat dibutuhkan banget di dalam agama Islam karena untuk keberlangsungan agama Islam. Mugi-mugi sedaya jenengan sedaya ingkang sampun berpartisipasi wonten ing majelis taklim punika ingkang hadir, ingkang nyepakaken panggenane, ingkang nyawisi pulurane, nyawisi takjile, nyawisi daharane lan liya-liyane termasuk ajak-ajak kancane kabeh menjadi jariyahing jenengan manfaat maslahah fid dini wad dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mana ya. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, maghrib kirang langkung 9 menit lagi kangge ngisi jangkepe waktu. Kepareng kula niki ngucapaken menyampaikan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum rajulan mulazzimil masjid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aytum nalikane sira weruh nalikane sliramu kabeh padha weruh ar-rajula ing wong akeh mulazzimal masjidi ing langgengake utawa ing mulyane masjid. Dadi nek ana wong kok seneng resik-resik masjid, seneng penggarane terus masjid, open karo kebutuhane masjid, fashhadu mongko seksenono sliramu kabeh lahu maring wong iku bil imani kelawan gawa iman. Dadi nek ana wong mbok iku lanang mbok iku wadon kok seneng urip-urip masjid, salat yo nang masjid, apa-apa seneng urip-urip masjid, rusuh ndang disaponi, ana piring rusuh dikorai, jokan rusuh ndang disaponi, wonten pitik mlebu masjid terus nelek ndang dipel. Kok pikirane ngoten niku, maka bersaksilah bahwa orang itu adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masjid niku buyutan min buyutillah, di omah Gusti Allah. Sing sapa wonge mlebu masjid ibarate mertamu nang daleme Gusti Allah. Sing sapa wonge ngurmati masjid berarti ngurmati daleme Gusti Allah. Mulane wong sing sregep ngurmati masjid niku termasuk wong sing tandane punya iman kepada Allah. Tidak ada tempat yang lebih mulia kecuali masjid. Jadi dipun ngendikaaken bahwa mulia-mulyane tempat niku masjid, lah seburuk-burukne tempat niku napa? Nek mulia-mulyane tempat niku masjid, nek buruk-buruke tempat niku napa? Pasar. Jadi pasar niku nek di dalam agama niku termasuk buruk-buruknya tempat. Nah, sik mulia-muliane tempat niku masjid. Nah, jadi lewat taklim niki monggo kita bangkitkan semangat untuk selalu memuliakan, menghidupkan, memakmurkan masjid. Termasuk samantunipun taklim Ramadan benjang niki, sakniki hari ke 26 ya. 26, 27, 28, 29, 30. Insyaallah poso niki 30 berarti kurang ping 4. Kurang ping 4. Muga-muga awake dhewe diparingi panjang umur, diparingi sehat. Kurang 4 niki muga-muga iso jangkep metu teka wulan Ramadan dados tiyang ingkang fitri lir kadya keluar dari gawa garbane ibu. Amin Allahumma amin. Sak mantunipun riyadin taklim dilanjutkan taklim mingguan. Nanti setiap Jumat malam Sabtu mantun sholat maghrib. Monggo
diusahakan jangan sedaya sing sami istiqomah ngeten iki. Mangke mantun riyatin diusahakan nek setiap hari Jumat umpamane sing adoh biasa gak nang masjid ya diusahakan nek Jumat engko maghriban teng masjid terus langsung melok pengajian bakda maghrib mulih mantun salat isya ngoten nggih ya. Dadi jake ada asar, ada napa ngarane ya asar niku labet. Asar bagi kita dalam taklim Ramadan niku banyak ilmu sing wis diberikan para ustadz mulai tanggal 1 hingga kemarin banyak. Semoga kita bisa mengamalkan, bisa menjadi sababiyah kita meraih barokah lan maghfirah wonten ing wulan Ramadan punika nyababiyahi dhateng keluarga kita dadosna keluarga sing barokah. Rezeki kita rezeki sing jembar, rezeki ingkang barokah, putra wayahku kita sedaya putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Sebelum kula tutup, sebelum kita berdoa bareng-bareng, mungkin ada yang dipertanyakan. Saya lah datang kula napa wonten datang Mbak Nur Alfiah wau. Monggo. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Nek rupane pun wonten enten nggih. Pun terakhir niki sabda Rasulullah man takallama bi kalimatun ya fil masjidi ahbata wa amalahu 40 sanah. Sing sapa wonge man utai sapa iku takallama guneman bi kalam dunya kelawan ucapan donya fil masjidi ing dalem masjid ahbata mongko nglebur sapa wa Gusti wa amalahu ing amale wong iku 40 sanatan ing 40 tahun. Artinya napa niki adalah hadis larangan bagi kita ketika kita di dalam masjid niku menghindari ucapan obrolan yang menyangkut tentang keduniaan. Jadi contohnya nang jero masjid kok ngomongne keduniaan niku dilarang oleh agama. Ngoten nggih, ngendika tentang peribadatan mawon. Kecuali yang makayutan tentang ubudiyah dan keorganisian sing tunjangan di masjid niku enggak apa-apa. Tapi kalau murni tentang keduniaan niku tidak boleh. Batawa amalahu 40 sanah, ngelebur amale selama 40 tahun. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Para ustaz ingkang kula hormati, salah satu tempat atau waktu yang paling istijab, yang paling bagus untuk berdoa adalah saat-saat kita mau berbuka. Tadi niki kita di saat waktu yang tepat untuk berdoa. Monggo kita ngata-ngataken dongane kados biasa lan dikerentekaken hajaten jenengan, muga-muga ijabah wontenipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saderepun menawi wonten kekurangan salehipun nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.